Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Tanjung, Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang. Selamat pagi Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 Bu ya, pendidikan ibu penggerak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk saya repotin menjadi narasumber ya Bu. Iya. Yang pertama nih Bu, saya mau tahu bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi antara rujukan moral dan juga dilema etika di sekolah ini. Kalau di sekolah ini karena saya masih baru ya, sebenarnya belum kelihatan ada yang macam-macam. Hanya memang karena baru tahu tadi ya bahwa dilema etika itu ya ada sih beberapa yang mungkin yang tadi sebutkan bahwa ada yang mereka kemana, yang mungkin tambahan lah ya. Ya saya sih menegaskan bahwa yang paling utama itu tugas pokok, ya tinggal bisa memilah mana prioritas. Nggak ada masalah buat saya bahwa ada guru yang misalnya ada sampingan misalnya atau ngajar les atau punya usaha, selama itu tidak mengganggu tugas utama, enggak. Nah, jadi memang harus kesadaran diri sih. Ya, jadi kalau kita tolak itu namanya rezeki orang, tapi kalau tidak ditolak, jadi sampaikan itu aja. Jadi pemahaman diri sendiri bahwa mana sih yang terbaik, mana yang prioritas. Gimana dengan rujukan moral? Rujukan moral saya tidak terbujuk soalnya. Kalau saya apapun itu, misalnya ada hal yang memang kaitan dengan seperti itu, kita lihat kalau kembali tadi yang kita bicarakan ya, yaitu karena segala sesuatu memang untuk sekolah, ya buat sekolah, bukan untuk pribadi ataupun siapapun gitu. Jadi untuk kepentingan sekolah segala sesuatunya, tidak untuk pribadi. Oke, jadi mengidentifikasinya itu tadi kalau dilema etika baik sama baik dan ibu menekankan pada prioritas. Iya, gitu. Ya, kalau guru mah kagak usah. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua nih Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kita sering ngobrol sih dengan para wakasek minimal ya, dengan para wakasek, istilahnya berbagi dan berbagi pendapat aja, idenya gimana, pendapatnya gimana. Kita lihat setelah itu baru saya bisa lihat, karena kan itu semua kalau kaitan dengan sekolah, karena kan teman-teman manajemen lah ya itu harus tahu dan harus bisa ketika diputuskan, berarti kan harus komitmen dan konsekuen. Jadi tidak bisa sendiri. Kecuali sudah mentok mereka, ya baru saya punya inisiatif dan saya lempar lagi. Kalau gini gimana ya, setuju ya sudah. Sering diskusi aja sih. Jadi pengambilan keputusannya setelah melakukan diskusi. Iya, cari pendapat lain. Terus langkah-langkahnya seperti apa tuh Bu yang biasa Ibu lakukan? Tentu kasusnya kayak apa nih? Misalnya Ibu menemukan sebuah kasus, misalnya guru jarang masuk gitu Bu. Kebetulan sekarang ada kasus begitu ya. Tapi itu pun karena memang ya ada masalah lain lah, karena dengan kedinasan juga. Ya, saya sudah, teman-teman sudah ngasih masukan, cuma karena ini kaitan dengan dinas, ya saya konsulnya langsung dengan orang dinas. Bagaimana baiknya mereka mau dimasukkan, ya saya ikuti aja. Yang jelas jangan sampai masalah tersebut berdampak pada sekolah ini. Ya teman-temannya nggak ada ya, 1-2 ada yang begitu, tapi saya lihat sih nggak fatal ya, karena namanya orang ada kepentingan, tapi rata-rata memang izin sih kalau ada kepentingan, misalkan ada jam ngajar, ya saya tekankan bahwa ketika itu memang penting banget, tidak bisa dikendalikan sekarang atau harus nanti, ya yang penting anak terkondisikan untuk tidak terabaikan, ya dengan bertugas atau apa, dan memberikan itu, kasih tahu ke yang lain supaya bisa dipantau, itu aja sih. Berarti kalau bisa disimpulkan pendekatan personal dulu gitu aja sih. Yang bermasalah tersebut, terus tidak lupa juga konsultasi dengan dinas. Iya, kalau memang ada lumayan gitu. Kalau nggak berat-berat amat mah dari orang ke orang kan lebih enak kan. Kalau
Kalau daripada kita langsung ngejudge, karena kan kita nggak tahu masalah orang itu kenapa begitu, pasti kan harus tahu dulu. Jadi latar belakangnya dulu tahu nih, jangan nggak langsung kenapa langsung kan enggak. Kita cek kenapa seperti itu. Berarti kan kita bisa menyimpulkan. Ya, contoh misalnya ada orang ada ngurus orang tua gitu kan, datang siang, awal kita nggak tahu kan pasti ngejanya kan nggak bagus. Ketika tahu, oh ya coba nanti kita kasih masukan, coba ininya lebih pagi lagi. Ya dengan begitu kan mereka bisa menyadari. Tapi kalau kita langsung gimana kan tuh yang namanya orang tuh juga kan kewajiban ya kalau misalkan salah. Jadi dicari dulu fakta-faktanya. Tuh, ya penyebabnya kenapa. Oke, terus tantangan Bu dalam pengambilan keputusan itu gimana Bu? Dalam kasus-kasus yang seperti itu sih. Kondisi sebelum tantangannya itu sebenarnya gini. Kadang kan kita ada suatu program kegiatan ya, yang itu programnya misalnya kebetulan ini saya pengalaman yang lalu aja ya. Kalau di sini belum banyak pengalaman tentang keputusan seperti itu. Saya di sekolah lama misalnya kita itu membuat, awalnya saya punya ide saran gitu, punya ide lah contoh. Nah saya sampaikan kan teman-teman Wakase, teman-teman guru yang ya sedikit lah gak banyak, karena kalau terlalu banyak juga kan ribet ya. Sampaikan nih kalau begini gimana, misalnya PPDB nih ya, yang kadang keputusan sulit karena selama ini kan juga suka jadi dilema dan masalah ya. Saya sampaikan ketika mereka menyetujui, oke, tapi kan ada juga yang tidak menyetujui, ya pastilah hanya muncul nanti tantangannya ketika sesuatu yang tidak biasa dilakukan seperti itu kan akan jadi banyak tekanan, banyak apa. Tapi ketika kita sudah menjalankan dan memang banyak orang yang memang menyetujui itu, ya kita harus komitmen dengan kegiatan tersebut. Ya tantangannya itu aja, secara apa ya, karena kan orang tidak bisa semuanya menerima suatu keputusan, meskipun itu keputusan bersama tanda kutip, tidak semuanya memang, tapi keputusan yang memang menurut normatif pun itu bagus gitu keputusannya, dan itu yang harus seperti itu. Tapi kan tidak semua orang bisa menerima. Ya tantangannya banyak yang secara personal, secara kedinasan itu jadi ada dampak memang, tapi saya tidak berguming ya, selama itu memang baik dan kita sudah sepakat, bahkan berfakta integritas, terserah orang mau berpikir apa. Itu aja. Komitmen aja intinya. Ya nggak bisa memuaskan semua pihak ya. Betul. Ya mungkin tadi itu sudah mempertimbangkan berbagai hal dan yang terbaik. Iya, karena kan kita tujuannya itu tidak untuk saat ini saja, tapi tujuan yang besar ke depannya itu. Kalau kita punya cita-cita idealnya itu, meskipun kita juga nggak sempurna amat, tapi apalagi didukung, ya ayo jalan terus gitu. Meskipun tantangannya luar biasa. Ya dampaknya kan sudah ketahuan. Gak ada masalah kan sebetulnya. Iya benar. Terus ini Bu, sebagai kepala sekolah kan pasti masalahnya pasti ada ya Bu ya, dan nggak hanya satu misalnya. Nah itu Ibu biasanya menyelesaikannya itu langsung saat itu juga, atau Ibu menjadwalkan penyelesaian masalah? Tergantung masalahnya. Tergantung. Kalau itu urgent memang harus selesaikan saat itu juga, saya lakukan saat itu juga. Tapi kalau masalah yang memang kelihatannya tidak berdampak besar dan itu misalnya sedikit-sedikit diselesaikan, terjadwal sih enggak, cuma ditunda ntar tahapnya apa, tapi enggak sampai ini nanti kapan, ini enggak. Kita lihat kadang kan kita juga punya kesibukan, kadang juga masalah itu kemungkinan kejadian lagi kapan, nah, kita kan bisa antisipasi seperti itu. Tapi kalau yang urgent dan memang harus segera, saya langsung buat keputusan untuk diselesaikan. Lihat urgensinya ya. Bahaya kalau misalnya bahaya tidaknya gitu. Kalau misalkan oke, masih bisa dilihat dulu deh, kita biarkan dulu. Tapi kalau misalkan kalau nggak sekarang diselesaikan, nanti dampaknya bisa bermasalah lebih besar, diselesaikan sekarang. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya itu tadi, karena kita kerja kolaborasi ya, bersama-sama. Ya kadang kan teman-teman beri ide yang bagus, ya saya langsung ambil. Tapi kalau misalnya mereka pun bingung karena
mungkin ada khawatir karena kaitannya dengan tanggung jawab saya ya, tupoksi saya, maka saya mempertimbangkannya ketika mereka secara umum oke, setuju bisa langsung. Tapi kalau misalkan mereka ragu, saya gali lagi gitu. Oke, jadi harus gimana nih sampai satu titik ada keputusan begini aja deh, selesai gitu. Tetap nggak bisa langsung juga sih. Banyak yang memberi masukan itu kan nggak hanya teman-teman di sini, kadang teman-teman pas sekolah, kadang keluarga, kan kita juga suka cari referensi lah ya selama itu ingin, karena kan kita lihat di analis ini ketika kita ambil sebuah keputusan kira-kira dampaknya apa nih ya, saya nanya orang-orang dong yang memang kalau misalnya kayak gini, oh jangan dulu soalnya nanti akan begini, oke. Dan yang lain kok gini, oh iya kalau itu berarti kalau banyak yang dampaknya nantinya negatif ya mendingan nggak usah, karena kan kita kerja kalau ada keputusan yang tidak sesuai kan ngaruhnya nanti kepada kinerja teman-teman kan. Tapi kalau misalkan dampak sebagian besar itu menerima wah itu pasti positif, satu ada yang negatif biarin aja, kita juga lawak ke bawah. Terus mereka juga semua orang kan tahu gitu kalau itu betul, bagus, benar ya pasti ikut. Oke, jadi kalau disimpulkan faktor yang mempermudah itu adalah tadi ya kolaborasi yang baik di antara ibu dan para waka ya Bu ya. Termasuk teman-teman guru sih, ya nggak hanya waka aja. Kadang kan saya lempar di rapat. Kayak misalnya contoh ketika pembuatan anggaran gitu kan, ketika kita terbuka menyampaikan nih, mereka, nah karena sekolah ini misalnya kebutuhannya ada yang lain yang tidak mereka inginkan ya, mereka nggak tahu misalkan mereka butuh ini nih, sebenarnya ternyata sekolah ada loh butuh ini, kira-kira mana prioritasnya yang penting, yuk itu dulu deh. Karena mereka masih kan, oke kalau gitu berarti kebutuhan bapak ibu saya pending, nggak masalah gitu kan. Oh ya sudah kan jadi enak. Jadi mereka karena menyadari kalau misalkan kita nggak ngomong ke mereka membutuhkan kita nggak penuhi kan akan jadi masalah. Tapi kalau mereka kita lempar lagi, bagaimana kalau itu? Oh yaudah deh kita sepakat itu dulu, nanti Bu Dewi bisa tahun depan kan enak ini. Iya benar. Nah kira-kira nih Bu, dari semua yang sudah Ibu alami gitu ya Bu ya, pengalaman Ibu yang sangat luar biasa sebagai kepala sekolah, pesan-pesan Ibu untuk saya gitu apa nih Bu dalam pengambilan keputusan itu harus seperti apa, terus apa yang harus diperhatikan? Jadi kadang kestabilan emosi psikologis itu kan mempengaruhi ya di usia gimana. Ada saatnya mungkin saya juga semakin kesini semakin itu karena memang sudah dihadapkan masalah-masalah bermacam-macam kan. Nah ini saya bisa menyimpulkan oh berarti ini. Ketika saya awal di kepala sekolah, bahkan saya pernah jadi wakasek yang memang anak kayak ngurusin sekolah kalau wakasek gitu kan, wakasek kurikulum lumayan lama. Jadi yang namanya bertentangan dengan orang karena tupoksi itu pasti biasa aja. Tapi kalau kita selalu menjadi bahwa ini tugas kita, konsekuensinya memang pasti ada yang suka dan yang tidak. Tapi ketika kita punya pijakan bahwa ketika melakukan itu adalah hal yang benar, ketika ada orang yang tidak suka itu, ya udah kita nggak usah berpaling. Maksudnya udah terganggu dengan itu, jadikan masukan ini berarti harus kita punya cara-cara supaya dia bisa memahami itu dan bisa jadinya ikut. Gitu. Nah, ketika kita membuat suatu keputusan, kebijakan, memang harus banyak faktor yang harus kita pikirkan. Ya hanya kita berpikir, oh yang penting aku jadi terkenal misalnya, enggak juga, karena kita harus memikirkan yang besar. Kalau kita lepas sekolah berarti kan sekolah nih, sekolah mau dibawa kemana, mau kayak apa. Nah, makanya saya suka nanya kalau misalnya, ini teman-teman sekolah mau dibawa kemana nih, pengen kayak apa nih sekolah, ya pengen maju, oke, maju dan tidak itu kan bukan karena saya aja, tapi harus semua kolaborasi, koordinasi, ada komunikasi. Kalau hanya saya yang memutuskan, berarti kan program saya dong. Nah, ini kan program sekolah itu harus program yang memang dilaksanakan oleh semua orang. Berarti semua orang punya rasa ikut andil ingin sekolahnya seperti apa. Maka ketika kita membuat keputusan itu kalau dari awal dilandasi itu kan enak. Kan kita mungkin oh iya gitu. Cuma kalau misalnya ketika saya ada keputusan yang memang menurut mereka kurang tepat, ya mereka masih masuk. Intinya sih kalau kita ya memang kita sebagai kepala sekolah harus welcome dengan ide, dengan masukan. Harus juga peka dengan kondisi karena ada orang yang nggak bisa ngomong dengan sikap dia kelihatan, itu harus peka. Ya kalau misalkan gurunya sedikit sih kelihatan, tapi banyak cuma memang kayak gini aja deh.
kadang dari beberapa teman-teman guru misalnya kan ngasih laporan aja, wah gini, kita nggak boleh langsung nelan itu bulat-bulat. Misalnya sini ngobrol, Bun, itu ada guru ini, oh gini, oh iya, saya dengerin aja, maksudnya iya. Kemudian saya analisa gitu. Jadi kalau ada orang berpikir wah gampang ini dikasih masukan, saya tuh nggak segampang itu menerima mentah-mentah masukan orang tentang orang atau tentang suatu hal. Kalau saya analisa diam aja, iyain aja gitu, saya terima, liatin, enggak juga gitu. Jadi ketika yang masih bisa kok. Jadi jangan kita ngejudge, apalagi nanti jadi suatu keputusan, misalkan kayak pemilihan wakasi ataupun gitu ya. Kadang kan ada satu hal yang memang kita punya hak prerogatif. Tapi juga kita harus tahu juga kan kinerja orang, masukan orang ini kayak kan kita nggak paham betul setiap orang. Ya, itu harus hati-hati karena kan kaitannya nanti dengan kerja kita. Makanya kita harus nih wakil ini harus ini, kita lihat dulu dong. Makanya nanya, kita pasti cari informasi. Jadi setiap putusan itu pasti tidak bulat bahwa itu hak saya pribadi. Karena ini kita lembaga bukan pribadi, kecuali urusan rumah tangga pun dengan suami kan, dengan anak juga, apalagi lembaga yang kaitan itu dengan banyak lembaga lain, nggak mudah gitu. Tapi ya kalau memang kita selalu kerjasama, selalu mendengar gitu, insya Allah sih nggak sulit-sulit amat urusan itu. Ya contoh masalah saya, contoh yang di sini baru mau ya, satu contoh di sekolah lain. Saya ingin bahwa kegiatan ini PPDB misalnya ya, transparan, siap nggak semuanya gitu. Kalau mereka nggak siap, tapi saya harus lakukan itu, saya gambarkan apa ya, oh begitu. Memang, tapi kan nanti biasa gini nih, saya siap mengambil resiko, saya nggak siap mengambil resiko, nggak usah khawatir, kita kerjakan, tapi ini untuk kebaikan masa depan, kebaikan generasi. Dan mereka sebenarnya setuju, dan mereka kadang ngomong begini, kita siap aja tergantung pimpinannya, kalau pimpinannya kuat kita kuat, oke, saya sih kuat, bilang gitu. Oh ya sudah, hanya kan ketika mereka yakin bahwa saya juga tidak akan terpengaruh, mereka mau. Nah, itu yang terjadi selama ini kan, tapi memang resiko saya ketika banyak pihak yang tidak suka, yang memang tidak diuntungkan dengan urusan itu resiko. Tapi selama menurut saya dan teman-teman itu baik dan benar, ya saya nggak ada masalah dengan orang. Saya kan bukan budak orang-orang. Iya. Ya, tadi kalau disimpulin dalam pengambilan keputusan itu kestabilan emosi sangat dibutuhkan, rasional, terus juga mengutamakan kepentingan banyak orang, gitu ya, dan siap mengambil resiko. Karena tidak semua orang akan menyetujui apa yang kita putuskan, gitu ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih ya Bu atas ilmunya, gitu ya. Jadi mentalnya kuat juga harus. Ya, mentalnya kuat. Jangan baper. Jangan sampai masalah rumah dibawa ke sekolah, masalah sekolah dibawa ke rumah, kan kacau tuh. Jadi harus, nah ini yang banyak orang tidak bisa memanage. Apakah ini kedinasan atau pribadi? Kadang kan dalam satu lembaga aja, kadang itu sebetulnya masalah kedinasan tapi jadi pribadi. Betul nggak? Contoh misalnya gini, coba misalnya tugasnya apa gitu. Terus kan nggak suka misalnya nggak dikerjakan. Cuma coba begini, akhirnya nggak rasional. Kalau sudah pribadi di ini nggak rasional lagi. Ih, orang gini emang nggak bisa kerja. Udah nggak usah ini. Nah, itu udah nggak rasional. Tapi kalau kita sudah secara apa namanya bahasanya? Apa sih? Kalau misalnya kita bilang nih. Contoh misalnya gini, kita profesional. Jadi kita melihat potensi orang. Ada kan memang karakter itu berbeda-beda ya. Kan kalau misalkan kita dari masukan, jangan orang itu orang gini. Oh, ya kita lihat aja. Kita harus berpikir bahwa dia mampu, dia punya potensi. Hanya memang karakternya begitu. Toh kita bisa memberi masukan. Kalau kita sudah bekerja, kita lihat aja, buktikan. Kalau dia bisa profesional, tidak melibatkan pribadi dia, insya Allah kerjaan beres. Tapi kalau sudah pribadi,
Akhirnya kan pekerjaan juga terpengaruh. Nah itu yang agak susah ketika orang memanage profesional dengan itu. Agak susah kan kalau orang, saya nggak suka tapi dia sebetulnya, terus gimana dong? Jadi Ya. memisahkan antara masalah pribadi dan profesional. Iya, itu agak susah kadang kalau ini. Ya. Jadi kebanyakan kita akan kebanyakan terpengaruh ya. Iya. Kalau udah nempel sebuah Stigma gitu ya. stigma gitu kan tentang seseorang, terus pasti Ya, akan memang kadang tergantung orang dan tergantung yang memberi masukan. Saya sih kadang juga memang dikit-dikit namanya manusia ada, tapi saya kan berpikir mudah-mudahan bisa berubah, mudah-mudahan bisa. Kalau yang saya dengar begitu, kan saya juga lihat lagi dong. Enggak, kan saya bilang tadi, saya tidak pernah menelan bulat-bulat tentang penilaian orang terhadap orang. Saya lihat aja. Saya kerja sama apa dikit-dikit kita coba. Ternyata seperti itu. Ya sama, mungkin kan setiap orang guru tentang kepala sekolah pasti menilainya apa dulu. Nah, ketika bekerja, loh kok nggak gitu? Nah, itu juga kan berpengaruh. Berarti memang orang-orang yang tadi distigmakan itu kan harus pembuktian. Ya. Saya rasa cukup sekian Bu wawancara hari ini. Saya dapat banyak ilmu terkait pengambilan keputusan gitu ya Bu. Nah, saat ini kan saya masih dalam tataran teori doang. Jadi perlu perlu menggali lebih banyak pengalaman-pengalaman dari kepala sekolah yang sudah sudah tua apa sudah berpengalaman. Insyaallah mudah-mudahan bisa sih. Memang learning by doing, banyak kan begitu. Tapi selama kita mengacunya pada hal yang memang idealnya seperti apa, insya Allah sih, dan kita berusaha untuk itu. Tapi kalau kita melihatnya ke contoh yang kurang baik, cenderungnya suka ngikutin gitu, rada-rada ngikutin. Nah, Perlu itu yang punya prinsip. baik ya, Bu. Iyalah, harus punya prinsip kitanya, punya prinsip dan punya niat yang baik. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.